Bab 4883, kamu bisa pulang sekarang. Pembentukan besar langit dan bumi sedang runtuh. Di setiap sudut alam surga dan alam manusia, sinar cahaya keemasan melesat lurus ke langit. Mereka adalah pendeta surgawi yang terjebak di alam surga dan manusia. Cahaya keemasan ini memenuhi seluruh dunia surgawi seperti kembang api. Dev memandangi cahaya keemasan itu dan tidak pernah membayangkan bahwa ada begitu banyak biksu surgawi yang terperangkap di dunia surgawi ini. Di dalam sebuah gua, leluhur pola ilahi dan iblis formasi masih bermain catur. Keduanya merasakan lenyapnya formasi besar langit dan bumi, dan senyuman yang telah lama hilang muncul di wajah mereka. Saudaraku, kita telah memainkan permainan catur ini selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk menentukan pemenangnya dan pulang. Kata setan itu sambil tersenyum. Pulanglah. Aku sudah terperangkap selama bertahun-tahun. Kupikir aku tidak akan pernah bisa kembali. Setelah leluhur pola ilahi selesai berbicara, bidak catur di tangannya perlahan jatuh. Araidi tertegun sejenak, lalu menatap leluhur pola ilahi dengan heran, saudaraku, bagaimana kamu bisa mengalahkanku begitu cepat? Lalu mengapa permainan ini memakan waktu bertahun-tahun? Jika aku tidak bermain catur denganmu selama bertahun-tahun, dan kamu tidak bertanding denganku selama bertahun-tahun, kamu pasti sudah mati karena depresi sejak lama. Nenek moyang pola ilahi tersenyum. Setelah mendengar ini, Zenmo tidak bisa menahan senyum, kakak, terima kasih. Setelah dia selesai berbicara, dua lampu keemasan menyala, dan gua itu kosong, hanya ada papan catur di sana. Mungkin bertahun-tahun kemudian, gua ini akan menjadi gua abadi yang akan dijelajahi oleh para biarawan masa depan. Para pendeta di surga berpacu dengan waktu untuk kembali ke surga, mereka tidak dapat bertahan bahkan sedetik pun lebih lama. Pendeta Tao Huji, Nan Batian, Li Chunfeng, Shen Zian. Mereka memandang runtuhnya formasi langit dan bumi itu dengan penuh hasrat. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa pergi sekarang. Jika mereka pergi, Dev pasti akan mati. Adapun kekuatan Nansing, bahkan jika mereka semua bersama, mereka tidak bisa bertahan. Jika saja Dev yang tersisa, dia mungkin akan hancur menjadi abu dalam sekejap. Tuan Dev, cepatlah lari. Saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lin Chong berkata pada Dev. Aura mengerikan itu telah menekan mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Sekarang formasi besar langit dan bumi telah hancur, jika Dev tidak segera melarikan diri, dia pasti akan ditekan oleh Wen Nansing pada akhirnya. Jangan khawatir, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Wajah Wen Nansing penuh dengan keganasan. Leluhur memintanya untuk menghentikan Dev dari menghancurkan formasi besar langit dan bumi, tetapi sekarang dia gagal. Dia tahu bahwa jika dia tidak membunuh orang-orang ini, dia tidak akan memiliki muka untuk melihat leluhurnya. Terlebih lagi, jika leluhur menyalahkannya, apalagi dia, bahkan Sekte Huofen mungkin akan lenyap. Saat aura Wen Nansing meledak lagi, tubuh Dev tampaknya ditekan oleh ribuan gunung. Tuan Dev, saya hanya dapat membantu Anda sampai titik ini. Ketika Lin Chong melihat Dev juga ditekan, ada tekad di matanya. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tubuhnya mulai membengkak. Lin Chong akan menghancurkan dirinya sendiri. Melihat ini, Dev buru-buru berteriak, Kaisar Lin, Anda tidak bisa. Tuan Si. Dev meraung dan memanggil Tuan Si. Dia tidak tahu apakah Tuan Si bisa mendengarnya, tetapi dia tahu bahwa ketika dia dalam bahaya besar, Tuan Si pasti akan muncul. Tuan Si. Wen Nansing tersenyum dingin, tidak ada gunanya bagimu memanggil ayah sekarang. Dev mengabaikannya dan berteriak lagi, Tuan Si. Boom. Tepat saat Dev selesai berteriak, tiba-tiba sebuah kekosongan di langit tampak terbelah di tengahnya, dan seorang pria parubaya berbaju hijau perlahan mendekat. Tuan Si. Ketika Dev melihat orang itu datang, dia langsung terkejut. Saat Tuan Si tiba, tekanan mengerikan dari langit dan bumi langsung lenyap. Semua orang bernapas lega. Ketika penguasa wilayah barat melihat Tuan Si, tubuhnya sedikit gemetar, itu dia. Celana penguasa wilayah barat basah, dia kencing lagi. Wen Nansing menatap Tuan Si dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Beraninya kamu menghentikanku melakukan sesuatu. Bab 4884, ini tidak mungkin. Si mengabaikannya dan menatap Dev dengan tatapan penuh kasih di matanya, apakah kamu menghancurkan formasi besar ini? Ya, Dev mengangguk. Tidak buruk. Tuan Si membelai kepala Dev. Wen Nansing mengerutkan kening dan berkata, sialan, aku paling benci pria sok penting sepertimu. Beraninya kau mengabaikanku. Setelah berkata demikian, Wen Nansing tiba-tiba maju selangkah dan kemudian meninju Tuan Si dengan keras. Kekuatan jalan raya sedang mengalir masuk. Dengan pukulan ini, Wen Nansing menggunakan seluruh kekuatannya. Dia ingin membunuh Tuan Si yang sok penting itu dengan satu pukulan. Akan tetapi, menghadapi pukulan Wen Nansing, Tuan Si bahkan tidak memandangnya dan terus membelai kepala Dev. Melihat kekuatan pukulan yang datang ke arahnya, Tuan Si hanya mengayunkannya dengan ringan tanpa melihat. Boom!
Bersamaan dengan angin sepoi-sepoi yang lembut, kekuatan mengerikan dari jalan raya itu lenyap tanpa jejak dalam sekejap di bawah lambaian Tuan Xi, seolah-olah tidak pernah muncul. Pada saat yang sama, lubang berdarah muncul di dada Wen Nansing, dan organ dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Momen. Terjadi keheningan antara langit dan bumi. Semua orang menatap kosong, dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Penguasa wilayah utara terkejut. Dia memandang penguasa wilayah barat yang telah mengompol. Dia akhirnya mengerti mengapa penguasa wilayah barat mengompol. Shen Xian dan yang lainnya semua terkejut saat melihat pemandangan itu. Sebagai kultivator dari alam surgawi, mereka secara alami memiliki pengetahuan yang luas, tetapi Tuan Xi di hadapan mereka adalah seseorang yang tidak dapat mereka lihat atau tebak. Seorang lelaki yang tampak lemah lembut dan berwibawa, tanpa sedikit pun aura di sekujur tubuhnya, namun dengan lambaian tangannya, dia dapat membunuh seorang kultivator di puncak alam abadi seperti menamparkan lalat. Pada saat ini, mata Wen Nansing terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan dia benar-benar bingung dan bertanya, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seperti ini? Dia sekarang tidak dapat mempercayai bahwa ada orang seperti itu di dunia surga dan manusia. Dia adalah kekuatan tempur tertinggi di dunia surga dan manusia, dia tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa terbunuh seketika hanya dengan ayunan kecil? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tanyakan pada Nansing dan dia tidak akan mengerti. Tuan Xi kemudian menatap Wen Nansing dan berkata dengan tenang, apa? Kamu tampak tidak menerimanya. Setelah berkata demikian, Tuan Xi mengepalkan kedua telapak tangannya pelan-pelan, dan Wen Nansing hanya merasakan suatu kekuatan lenyap dari tubuhnya seketika, lalu lubang berdarah di dadanya kembali normal. Sekarang kamu sudah pulih, ayo bertarung lagi, kata Tuan Xi. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Ketika Musa melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi sangat gembira. Dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang dibicarakan Dev. Seseorang yang dapat menyelamatkan istrinya. Meskipun Musa sudah sekarat saat itu, semuanya terbayar karena ia dapat menyelamatkan istrinya. Wen Nansing menatap Tuan Xi, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dia merasa bahwa Tuan Xi sengaja mempermalukannya. Tidak ada seorang pun yang pernah mempermalukan saya seperti ini. Wen Nansing meraung, seluruh tubuhnya meliuk-liuk bagaikan binatang buas, dan dengan raungannya, seluruh tubuhnya terbungkus dalam api hitam. Aura mengerikan terus menyapu dirinya, tubuh dan jiwanya terbakar pada saat yang sama. Aura mengerikan itu terus menyebar ke segala arah, seolah-olah hendak menghancurkan seluruh dunia surga dan manusia. Pendeta Tao Wuji dan yang lainnya semua mengerutkan kening ketika mereka melihat ini. Wen Nansing melotot ke arah Tuan Xi lalu meninjunya. Pukulan ini berisi seluruh kultivasinya sepanjang hidupnya. Kalau saja dia tadi menggunakan pukulan ini, Musa pasti sudah kalah sejak lama, dan Lin Chong beserta yang lain pasti sudah terbunuh sejak lama. Semua orang mundur dan melihat pemandangan yang mengerikan itu. Banyak pengikut Sekte Huofen meninggal di sini karena mereka tidak punya waktu untuk mundur. Bahkan kakak beradik Wen Xing dan Wen Xi pun diselimuti oleh aura mengerikan ini. Ayah! Tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, Wen Nansing bersikap seolah-olah dia tidak mendengar mereka. Bab 4885, Anda di sini. Wen Nansing menjadi gila dan bahkan tidak peduli dengan anak-anaknya sendiri. Dia menyaksikan saudara kandungnya Wen Qing dan Wen Xi mati di bawah aura mengerikan dari jiwanya yang membara. Tuan Xi tersenyum tipis, matanya penuh penghinaan. Dengan lambaian tangan Tuan Xi yang lembut, aura mengerikan itu pun menghilang lagi, dada Wen Nansing seperti dihantam oleh suatu kekuatan lagi, dan sebuah lubang berdarah pun muncul. Wen Nansing berdiri di sana, menatap lubang berdarah di dadanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dunia kembali terdiam membisu. Wen Nansing dikalahkan lagi. Kenapa sih? Wen Nansing menangis. Wajahnya penuh ketidakpercayaan dan dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Sekte Huofen selalu menjadi sekte terbesar di alam surgawi, dan kekuatannya diakui tak terkalahkan di alam surgawi. Tapi kenapa tiba-tiba muncul Tuan Xi? Dia bisa saja naik ke surga sejak lama, tetapi demi menikmati penyembahan dunia surgawi dan reputasinya yang tak tertandingi, dia enggan melakukannya. Namun pada akhirnya, bagaimana ini bisa menjadi hasilnya? Dari mana sebenarnya Tuan Xi ini berasal? Di hadapannya, aku bahkan tidak punya kemampuan untuk melawan. Wen Nansing putus asa. Keputusasaan itu bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Yang lebih putus asa dari Wen Nansing adalah orang-orang kuat yang masih hidup di Sekte Huofen. Mereka semua menatap kosong. Orang-orang ini semuanya berada di alam abadi dan mampu bertarung melawan Lin Chong dan yang lainnya. Melarikan diri. Dalam benak para Master Sekte Api ini, hanya ada satu pikiran saat ini. Lebih dari selusin Master Sekte Huofen tiba-tiba melarikan diri ke segala arah, melarikan diri secepat yang mereka bisa. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Ketika Dev melihat ini, dia langsung mengikutinya. Lin Chong dan yang lainnya juga ingin mengejarnya. Namun Tuan Xi baru saja mengangkat tangannya. Engah. Lebih dari selusin Master Sekte Huofen dari segala arah meledak dan mati pada saat yang sama.
Orang-orang ini tidak berlari ke arah yang sama, bahkan jarak pelarian mereka pun berbeda. Tetapi ketika Tuan Si dengan santai mengangkat tangannya, semuanya meledak dan mati pada saat yang sama. Tas penyimpanan orang-orang ini perlahan terbang kembali dan mendarat di depan Dev. Untukmu, kata Tuan Si. Dev ingin tertawa, tetapi dia menahannya dan menyingkirkan tas penyimpanannya. Lin Chong dan anak buahnya semuanya mati rasa. Mereka semua adalah kultivator yang telah mencapai alam transformasi abadi. Siapapun di antara mereka dapat mendominasi suatu area di alam surgawi. Terutama kelima penguasa domain itu. Sebagai penguasa wilayah surgawi, mereka bertanggung jawab atas 5 wilayah utama. Setiap kali mereka muncul, mereka dapat mengendalikan hidup dan mati para pembudidaya di setiap wilayah. Di mata para kultivator di dunia surgawi, mereka, para penguasa domain, adalah dewa dan penguasa. Namun sekarang, di hadapan Tuan Si, mereka bahkan bukan seekor semut pun. Wen Nansing menatap Master Sekte Huofen yang terbunuh dalam sekejap, dan dia tidak lagi memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Meskipun dia sekarang tidak mati, dia tidak ada bedanya dengan orang yang sudah mati. Tepat ketika Dev, Lin Chong dan yang lainnya sangat gembira, tiba-tiba seluruh dunia surga dan manusia jatuh ke dalam kegelapan. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, dan aura mengerikan perlahan mendekat. Semua orang melihat bahwa di sana, peti mati perunggu benar-benar terbang perlahan. Dan di atas peti perunggu itu, ada seseorang yang duduk tegak. Ketika peti mati perunggu mendekat, Dev mengenali pria itu. Itu Wen Haotian. Lin Chong dan yang lainnya menatap peti mati perunggu di depan mereka dan orang di atasnya, mereka semua jatuh ke angkasa yang dalam. Sekalipun pihak lain tidak memberikan tekanan apapun pada mereka, hanya tatapan biasa ini saja membuat mereka semua merasa seakan-akan hati mereka telah jatuh ke jurang tak berdasar. Ketakutan semacam itu tampaknya sudah bawaan. Hanya dengan melihat orang di peti mati perunggu itu, ketakutan di hatiku pun hilang. Kamu di sini. Tuan Si memandang Wen Haotian dan tersenyum tipis. Apa yang akan datang akan selalu datang. Wen Haotian juga tersenyum sedikit. Mereka berdua seperti teman lama. Bab 4886, jangan mengejar musuh yang putus asa. Leluhur, selamatkan aku, kalian akhirnya ada di sini. Ketika Wen Nansing melihat Wen Haotian, matanya langsung berbinar dan dia berteriak keras. Nenek moyang saya ada di sini, tinggal menunggu kematian. Hahaha. Wen Nansing tertawa terbahak-bahak. Ia ingin membalas penghinaan yang baru saja diterimanya 2 kali lipat. Diam, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Wen Haotian berkata dengan ringan. Wen Nansing tercengang, dan bertanya dengan tak percaya, leluhur, mengapa ini terjadi? Karena aku bukan tandingannya. Wen Haotian memandang Tuan Si. Kamu cukup sadar diri. Tuan Si tersenyum pada Wen Haotian. Jika aku diberi lebih banyak waktu, dan formasi besar langit dan bumi ini diaktifkan, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Sayangnya, waktunya belum tepat sekarang. Saya hanya bisa terus menunggu. Setelah Wen Haotian selesai berbicara, sosoknya perlahan menghilang, dan peti mati perunggu pun menghilang bersamanya. Tuan Si memperhatikan tetapi tidak mengejarnya, membiarkan Wen Haotian pergi. Tuan Si, mengapa Anda tidak mengejarnya? Dev tidak mengerti mengapa Tuan Si hanya melihat Wen Haotian pergi. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Bahkan jika aku mengejarnya, sekarang formasi besar langit dan bumi diaktifkan, dia dapat bepergian dengan bebas, jadi itu tidak akan berguna. Tuan Si menggelengkan kepalanya dan berkata. Wen Nansing akhirnya meninggal setelah menyaksikan Wen Haotian menghilang, benar-benar patah hati. Bahkan ketika Dev mengeluarkan tas penyimpanan darinya dan bertanya pada Nansing, tidak ada gerakan sama sekali. Hati itu mati, tak ada bedanya dengan menjadi abu. Melihat tas penyimpanan Wen Nansing, Dev tidak bisa berhenti tersenyum. Itu benar-benar keuntungan yang besar. Tuan Si, bisakah Anda menyembuhkan Musa senior ini? Dev menunjuk Musa yang terluka parah dan sekarat dan berkata. Tuan Si tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengusap telapak tangannya dengan lembut. Musa merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan dan dia langsung melompat. Melihat tubuhnya telah sembuh total, Musa tiba-tiba menjadi sangat gembira, lalu berlutut di hadapan Tuan Si. Tolong, senior, selamatkan istriku. Musa mengeluarkan tubuh istrinya. Karena sudah diawetkan sejak lama, istri Musa terlihat seperti masih hidup dan jasadnya tidak membusuk sedikitpun. Tuan Si, istri senior Musa telah meninggal selama 1000 tahun. Saya ingin tahu apakah Anda masih bisa menghidupkannya kembali. Dev juga mengikuti Tuan Si dan berkata. Tuan Si menatap mayat itu dan mengerutkan kening, dia telah meninggal selama 1000 tahun. Saya khawatir dia telah bereinkarnasi. Saya hanya bisa membantu dan melihat. Jika jiwanya belum bereinkarnasi, saya bisa memanggil jiwanya kembali dari neraka. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke mayat itu. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, dan sebuah lorong aneh terbuka di depan semua orang. Dari lorong itu terdengar teriakan-teriakan melengking, seakan-akan datangnya dari neraka. Semua orang tercengang ketika melihat pemandangan ini.
Lagi pula, mereka belum pernah melihat pedang sepanjang itu, apalagi mendengar suara melengking seperti itu. Suara-suara ini berasal dari neraka sungguhan. Tak lama kemudian, sesosok jiwa perlahan muncul di lorong itu. Musa menatap jiwa di depannya dan begitu gembira hingga dia tidak bisa berkata-kata. Ini istrinya, jiwa istrinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, wanita yang telah meninggal ribuan tahun itu perlahan membuka matanya. Istri, istri. Musa bergegas mendekat dan memeluk istrinya erat-erat. Sayang, kita di mana? Bagi istri Musa, 1000 tahun itu bagaikan tidur panjang. Musa begitu gembira hingga dia tidak dapat berbicara. Tidak ada reinkarnasi selama 1000 tahun, mereka adalah cinta sejati. Tuan Si menatap pasangan Musa dengan rasa iri di matanya. Dev menatap mata Tuan Si, lalu dia maju dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Tuan Si, apakah Anda? Apakah Anda punya istri? Tuan Si melotot ke arah Dev dan berkata, bagaimana seorang kultivator bisa terikat oleh emosi? Itulah yang disebut pasangan kultivasi ganda, pasangan yang tetap bersama untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dasar brengsek, menghabiskan seluruh energimu untuk wanita. Pantas saja kekuatanmu meningkat begitu lambat. Bab 4887, kembalikan kebebasanmu. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Semua wanita yang kamu miliki hanya untuk kesenangan sesaat. Ketika kamu naik ke surga, kamu akan menghadapi lebih banyak kesulitan. Aku juga akan pergi. Setelah sampai di surga, aku mungkin tidak bisa lagi menolongmu dengan bebas. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Ingat, kamu harus berlatih keras. Setelah Tuan Si selesai berbicara, tubuhnya perlahan berubah menjadi ribuan cahaya putih di depan semua orang dan perlahan menghilang. Tuan Si. Dev berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Di lantai 9 tangga, pemuda itu berteriak ke dalam kehampaan, Tuan, orang-orang sudah pergi, tolong keluar dengan cepat. Orang tua itu perlahan-lahan menjulurkan kepalanya dari kehampaan, ekspresinya sangat gugup, murid, apakah kamu benar-benar pergi? Benar-benar hilang, anak laki-laki itu mengangguk. Kau membuatku takut setengah mati. Orang tua itu menepuk dadanya dan berkata, murid, biarkan dia pergi. Terus biarkan Dev pergi. Guru, air telah membanjiri Gunung Jinsan, bagaimana kita bisa melepaskannya? Pria muda itu sedikit mengernyit. Lepaskan saja saat aku menyuruhmu. Kenapa kamu bicara omong kosong begitu? Orang tua itu menamparkan kepala pemuda itu dan kemudian menghilang. Anak laki-laki itu cemberut. Dunia surga dan manusia. Musa perlahan-lahan menjadi tenang dan menatap Dev dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Dev, karena saya telah berjanji untuk melayani Anda selama 300 tahun, saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Saya sekarang akan membawa istri saya kembali ke surga dan membiarkan dia perlahan-lahan memulihkan ingatannya yang hilang. Ketika Tuan Dev sampai di surga, kamu selalu bisa datang kepadaku jika kamu punya masalah. Jaga dirimu baik-baik, Senior Musa. Dev mengangguk. Di dunia surga dan manusia ini, Dev sudah tak terkalahkan, jadi dia tidak membutuhkan bantuan Musa. Musa mengangguk, lalu dia dan istrinya berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke langit. Melihat Musa yang pergi, Nan Batian, Li Chunfeng dan Shen Xian semuanya menunjukkan ekspresi iri. Mereka aslinya adalah makhluk abadi dari surga, namun dipenjara di tangga menuju surga. Sekarang mereka punya kesempatan untuk kembali, tentu saja mereka ingin kembali dan melihat-lihat. Dev juga melihat apa yang dimaksud ketiga orang itu, jadi dia berkata, tiga senior, aku tidak lagi dalam bahaya di alam surga. Kalian harus kembali ke alam surga. Jika aku membutuhkan kalian, aku akan meminta bantuan kalian. Nan Batian, Li Chunfeng dan Shen Xian semuanya saling memandang. Mereka tahu bahwa Dev bermaksud membiarkan mereka pergi. Ketiganya berlutut di hadapan Dev dan berkata, Tuan Dev, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda hari ini. Saat Tuan Dev membutuhkan Ketiganya berlutut di hadapan Dev dan berkata, Tuan Dev, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda hari ini. Saat Tuan Dev membutuhkan kami akan rela melewati api dan air demi Anda. Dev sangat tersentuh ketika melihat ini, dan hendak membantu ketiga orang itu berdiri dan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Tetapi begitu mereka bertiga selesai berbicara, mereka berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke langit dalam sekejap. Pondok. Dev tidak bisa berkata apa-apa. Kaisar Lin, aku akan segera kembali ke surga. Aku sangat berterima kasih atas perlindunganmu selama bertahun-tahun. Suatu hari nanti, saat kau naik ke surga, aku akan bermain catur denganmu dan mengajakmu berkeliling pegunungan di surga. Pendeta Tao Wuji tidak dapat menahannya lagi saat melihat semua orang pergi. Setelah terjebak selama ribuan tahun, siapa yang tidak ingin pergi? Tuan, jika ada masa depan, aku pasti akan memintamu bermain catur denganku. Lin Chong tersenyum sedikit. Tuan, Lin Keting tahu bahwa Taois Wuji akan kembali ke surga. Setelah perpisahan ini, aku tidak tahu berapa lama lagi kita akan bisa bertemu lagi. Lagi pula, dengan kekuatan Lin Keting, akan butuh waktu lama baginya untuk naik ke surga. Lin Keting melemparkan dirinya ke pelukan Taois Wuji, air mata mengalir di wajahnya tak terkendali.
Anak bodoh, semua hal baik pasti akan berakhir, tapi aku telah menemukan suami yang baik untukmu, dan aku merasa puas. Kamu harus segera hamil anak Dev, atau garis keturunan baik anak laki-laki ini akan diambil oleh wanita lain. Taois Wuji tertawa. Tuan, apa yang Anda bicarakan? Lin Keting tersipu. Tetapi ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia mendapati Taois Wuji telah berubah menjadi cahaya keemasan dan pergi. Para dewa yang terperangkap di surga kini terus-menerus kembali ke surga. Setelah ribuan tahun menunggu, semua orang merasa cemas. Menantuku tersayang, kamu tidak dalam bahaya lagi. Sudah saatnya bagi kami berlima untuk kembali ke rumah masing-masing dan berlatih. Penguasa wilayah utara melangkah maju dan berkata kepada Dev. Bab 4888, terlalu mudah. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Tuan. Dev tidak punya cara untuk membalas Anda, tetapi pada akhirnya saya ingin meminta bantuan dari 5 penguasa domain. Kata Dev. Kita semua adalah keluarga. Jika Anda butuh bantuan, beritahu kami. Kata penguasa wilayah barat dengan tergesa-gesa. Dia sudah 2 kali ditakut-takuti setengah mati oleh Tuan Si. Sekarang, dia akan membantu apapun yang dikatakan Dev. Dia tidak ingin berakhir menjadi pemimpin Sekte Huofen. Sebagian besar Sekte Huofen telah hancur. Saya harap kelima penguasa domain dapat pergi ke Sekte Huofen dan menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian Senjata yang terjebak di Sekte Huofen. Juga, 5 penguasa domain dapat mendistribusikan sumber daya Sekte Huofen sesuai keinginan mereka. Kata Dev. Tidak masalah. Penguasa wilayah barat mengangguk, lalu lari. Sekarang hanya ada beberapa karami kecil yang tersisa di Sekte Huofen, tetapi pasti ada banyak sumber daya di Sekte Huofen, jadi siapapun yang sampai di sana lebih dulu akan mendapat keuntungan. Sial, ini bukan etika bela diri. Melihat ini, beberapa penguasa domain lainnya juga mengejarnya. Tuan Dev, apakah Anda ingin terus menaiki tangga ke surga, atau kembali ke kota Sun Moon untuk beristirahat sejenak? Lin Chong bertanya pada Dev. Kalian kembali dulu, aku akan melewati beberapa tingkat tangga untuk mendapatkan pengalaman. Kata Dev. Baiklah, Lin Chong mengangguk. Naiklah ke tangga tingkat kelima. Ningxi dan Yuki sedang duduk di tanah. Di hadapan mereka ada seorang lelaki tua berjubah hitam, rambut dan jenggotnya putih, dan wajahnya penuh kerutan. Ini adalah penjaga lantai 5. Ningxi dan Yuki awalnya ingin berlatih di dunia lantai 5 dan mengumpulkan beberapa sumber daya. Namun, saat aku sampai di lantai 5, aku mendapati bahwa dunia di lantai 5 itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah aula yang sepi, dan di aula itu ada penjaga lantai 5. Mereka berdua ingin pergi, tetapi langsung ditundukkan oleh penjaga tingkat kelima. Mereka duduk patuh di tanah dan mengobrol dengan lelaki tua yang agak aneh ini. Aku tidak tahu apakah Dev akan datang ke lantai 5. Jika dia tidak datang, bukankah kita berdua akan terjebak di sini selamanya? Ningxi merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya mengikuti Dev lebih awal. Jangan takut, adik muda. Aku sedang berusaha membebaskan diri. Yuki mengikuti Ningxi dan berkata. Kalian berdua, jangan melawan lagi. Alangkah baiknya kalau kalian bisa tinggal di sini dan ngobrol sebentar denganku. Sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang mencapai lantai 5. Aku hampir mati karena bosan. Kata orang tua itu sambil tersenyum. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba cahaya putih menyala di aula, dan sosok Dev muncul. Saudara Dev, tolong selamatkan kami. Melihat itu adalah Dev, Ningxi buru-buru berteriak. Sebelum Dev bisa bereaksi, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depannya. Ada seorang anak laki-laki, siapa namamu? Orang tua itu bertanya. Namaku Dev, kata Dev. Siapa namamu? Orang tua itu terkejut, lalu mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan dengan raut wajah yang menyanjung dan berkata, ternyata Tuan Dev yang datang. Ini adalah uang tabungan yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Saya berikan semuanya kepada Tuan Dev. Dev tertegun, menatap lelaki tua itu dan bertanya, apakah Anda penjaga lantai 5 ini? Ya, ini aku. Orang tua itu mengangguk berulang kali. Aku bisa membantumu membuka segel penjara dan memberimu kebebasan, tapi bisakah kau membiarkanku lewat? Kata Dev. Tidak, atasan kami sudah memberitahu kami bahwa selama kami bisa membuat Anda bahagia, kami akan bebas. Tidak perlu merepotkan Anda, Tuan Dev. Kamu hanya ingin menyelesaikan level, kan? Sekarang kamu telah melewatinya, dan kamu dapat langsung naik ke lantai 6. Kata lelaki tua itu dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Dev sedikit bingung dan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Saudara Dev, selamatkan kami, selamatkan kami. Ningxi mendengarnya dengan jelas. Mereka berdua, Dev menunjuk ke arah Ningxi dan Yuki. Apakah mereka berdua teman Tuan Dev? Orang tua itu bertanya. Ya, Dev mengangguk. Ayo naik bersama. Setelah mengatakan itu, sebuah tangga muncul di aula. Tuan Dev, naiklah dan Anda akan mencapai lantai 6. Dev menatap tangga, sedikit bingung. Apa artinya ini? Kapan menjadi begitu mudah untuk menaiki tangga menuju surga? Anda bahkan tidak perlu keluar, Anda bisa langsung menuju lantai 6 dari dalam. Dev membawa Ningxi dan Yuki menuju lantai 6.
Bab 4889, terlalu menggoda. Lantai 6. Begitu Dev dan rekan-rekannya melangkah ke lantai 6, mereka merasa seolah-olah mereka telah kehilangan berat badan dan tidak dapat berdiri dengan mantap sama sekali. Di hadapan mereka, berdiri seorang wanita mengenakan rok sutra biru Tianshui dengan sulaman teratai sutra perak di ujungnya. Saat dia berjalan, tampaklah ombak hijau yang menyebar dan bunga teratai bermekaran di setiap langkahnya. Di pinggangnya melingkari selempang sutra ungu, dan di sana tergantung sebuah cincin giok putih pucat yang bergoyang saat dia berjalan, menimbulkan suara gemerincing seperti pegas. Dia mengenakan gaun kasa merah tua, setipis sayap jangkrik, memperlihatkan pola gelap pakaian dalam seputih salju di bawahnya. Mansetnya dihiasi benang emas dan mutiara kecil, yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Rambut hitamnya bagaikan air terjun, diikat menjadi sanggul yang memukau, dengan jepit rambut mutiara berhias burung phoenix emas yang disisipkan secara diagonal. Mutiara yang menjuntai dari mulut burung phoenix bersinar saat dia memiringkan kepalanya sedikit, membuat alis dan matanya tampak indah dan bercahaya. Kulitnya lebih putih dari salju, bibirnya semerah cinnabar, sudut matanya sedikit terangkat, dan matanya tampak berisi genangan air musim gugur, jernih dan menawan. Sepasang liontin manik-manik giok di telinga menambah kesan hidup. Di tangannya ia memegang kipas bundar berhiaskan bunga peoni emas, kipas itu menutupi separuh wajah cantiknya sekilas, hanya memperlihatkan sepasang mata penuh kasih sayang. Senyumannya cukup untuk membuat orang bermimpi tentangnya. Tuan Dev, saya sudah lama menunggu Anda. Wanita itu berbicara, suaranya semanis lonceng, dan membawa semacam keajaiban yang membuat Dev dan Ningxi menatapnya tanpa sadar. Apakah Anda penjaga lantai ini? Dev sedikit terkejut dan tidak mengerti mengapa ada seorang wanita di lantai 6. Ya, aku telah berada di sini selama 1000 tahun, kesepian selama 1000 tahun, dan akhirnya seorang pria datang. Aku ingin tahu apakah Tuan Dev tertarik bermain denganku. Setiap gerakan wanita itu sangat menawan. Saya ingin tahu mengapa kamu dipenjara di sini. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain hanya menonton gadis-gadis itu mandi dan menyentuh pantat mereka. Namun penjaga lantai 6 sebenarnya seorang wanita. Dev sangat penasaran mengapa dia dipenjara di sini. Wanita itu tersenyum dan berkata, lebih baik tidak menyebutkan masa lalu, lebih baik tidak menyebutkannya. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin penasaran Dev, mengapa aku tidak boleh memberitahumu. Wanita itu mendesah pelan, bagaimana mungkin seseorang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus memperbaikinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang sempurna, bahkan dewa sekalipun. Saya orang yang menghargai persahabatan dan kesetiaan, jadi saya telah melakukan beberapa hal yang berlebihan. Pada titik ini, wanita itu menggelengkan kepalanya, lebih baik tidak mengatakannya. Senior, kamu tidak menyentuh pantat gadis itu dan dipenjara di sini oleh ayah dewa emas itu, kan? Dev bertanya. Jika wanita ini seorang lesbian, itu mungkin saja. Tidak mungkin. Aku hanya tidak bisa menahan diri sejenak dan menyentuh pantat pria emas, jadi aku dipenjara di sini. Wanita itu berkata dengan malu-malu. Pondok. Dev tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Ningxi dan Yuki pun kebingungan, tidak mengerti bagaimana bisa ada wanita yang begitu tidak senonoh. Tuan Dev, aku rela mengorbankan tubuhku dan melayani Anda sebagai budak. Bisakah Anda menyelamatkanku dari lautan penderitaan ini? Wanita itu menatap Dev dengan penuh kasih sayang dan bertanya. Aku. Dev memandangi penampilan wanita itu dan tatapannya yang menyedihkan, dan benar-benar tersentuh. Wanita ini sungguh menggoda. Yuji, aku sudah membebaskanmu dari segel penjara, tetapi kau masih berani merayuku. Apa kau ingin terjebak di tangga menuju surga ini selamanya? Tepat ketika Dev hampir tergoda oleh wanita itu, sebuah suara keras terdengar. Aku tidak berani, aku tidak berani. Yuji melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan kemudian tangga menuju lantai 7 pun muncul. Tuan Dev, Anda bisa naik sekarang. Saya hanya bercanda dengan Anda tadi, jangan dianggap serius. Dev melirik Yuji dan tahu bahwa wanita ini pasti ingin mendapatkan beberapa keuntungan darinya, tetapi tidak ingin ketahuan. Dev membawa Ningxi dan Yuki ke lantai 7 dengan angkuh. Bersambung.